Assalamualaikum. Pengertian kalimat efektif. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikirannya utuh, yang dapat diwujudkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan, dan ditandai dengan alunan nada, keras lembutnya suara, dan di sela jeda serta diakhiri dengan nada selesai. Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah komunikasi, kalimat memiliki peranan yang sangat penting, lebih-lebih dalam komunikasi tertulis. Kejelasan makna kalimat menjadi kunci keberhasilan komunikasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, dalam setiap komunikasi, khususnya komunikasi tertulis, dibutuhkan kalimat-kalimat yang baik. Dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Kalimat yang baik harus memenuhi persyaratan gramatikal. Artinya, kalimat tersebut disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu unsur-unsur penting yang harus ada dalam suatu kalimat, aturan-aturan tentang ejaan atau EYD, dan cara-cara memilih kata dalam kalimat. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Menurut Nazar, kalimat yang efektif dan benar adalah kalimat dengan penggunaan jumlah kata yang sedikit dapat mengungkapkan gagasan yang padat dan tepat, tanpa terjadinya pelanggaran terhadap kaidah setiap unsur dan aspek bahasa. Ciri-ciri kalimat efektif. Menurut Wijayanti, kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan, baik di dalam kalimat maupun di dalam paragraf. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan akan memiliki arti bahwa di dalam sebuah kalimat hanya ada satu ide atau gagasan. 2. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat. 3. Keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk atau makna yang digunakan dalam kalimat. 4. Kehematan. Kalimat efektif bercirikan tidak menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan. Cara untuk menghemat kata adalah dengan tidak mengulang subjek, tidak memakai bentuk superordinat, tidak menggunakan kata bersinonim, dan tidak menjamakan kata-kata yang sudah menggunakan bentuk jamak. 5. Kelogisan. Kalimat dikatakan efektif jika dapat diterima oleh akal sehat. 6. Kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda. 7. Kebervariasian. Ciri kalimat efektif yang lain adalah tidak monoton. Kalimat sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. 8. Ketegasan. Ketegasan dapat dinyatakan dengan memberi penonjolan atau penekanan pada ide pokok kalimat. Ketegasan dalam kalimat efektif ini menjadi penting karena hal yang ditonjolkan tersebut merupakan ide dari gagasan dalam kalimat tersebut. 9. Ketepatan. Diksi yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan. Pemakaian kata yang memiliki makna ganda, kata yang berhomonim, homofon, homograf juga akan memiliki pengaruh dalam kalimat tersebut. 10. Kebenaran struktur. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Artinya, unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. 11. Keringkasan. Dalam menulis ditemukan pemakaian kata dan kelompok kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Unsur-unsur kalimat efektif. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat tidak wajib hadir.
Berikut ini adalah unsur-unsur dalam kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok atau pangkal dari pembicaraan itu sendiri. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, klausa, atau frasa verbal. Berikut ini adalah contoh-contoh subjek. Yang pertama, ayahku sedang melukis. Subjek di sini berupa kata. Yang kedua, meja direktur besar. Subjek di sini yaitu meja direktur berupa frasa benda. Yang ketiga, yang berbaju batik dosen saya. Subjek tersebut berupa klausa. Berjalan kaki menyehatkan badan. Subjek berupa frasa verbal. Dan yang terakhir, membangun jalan layang sangat mahal. Subjek membangun jalan layang merupakan frasa verbal. Unsur kalimat efektif yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Predikat juga digunakan untuk menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri dari subjek. Predikat dalam kalimat digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Contoh dari predikat, yang pertama, ibu sedang tidur siang. Predikat sedang tidur siang ini memberitahukan perbuatan dari subjek. Yang kedua, putrinya cantik jelita. Cantik jelita ini memberitahukan keadaan atau bagaimana putrinya. Kemudian, kota Jakarta dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman ini menyatakan keadaan kota Jakarta. Kemudian, kucingku belang 3. Belang 3 ini menyatakan ciri-ciri dari subjek tersebut. Robi mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini menyatakan status Robi. Kemudian yang terakhir, rumah Pak Hartawan 5. 5 ini merupakan predikat yang memberitahukan jumlah rumah Pak Hartawan. Kemudian objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contohnya itu, yang pertama, Nurul menimang, arsitek merancang, juru masak menggoreng. 3 kalimat itu mengandung verba transitif, di mana itu harus diikuti oleh objek. Namun, jika suatu kalimat itu diisi oleh verba intransitif, maka objek tidak diperlukan. Kemudian, objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Contohnya, Martina Hingis mengalahkan Yayu Basuki. Yayu Basuki di sini sebagai objek. Namun pada saat dipasifkan, Yayu Basuki ini akan menjadi subjek. Contoh kalimatnya yaitu Yayu Basuki dikalahkan oleh Martina Hingis. Di sini Martina Hingis ini yang tadinya sebagai subjek akan berubah menjadi objek. Unsur selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contohnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Pancasila di kalimat ini berfungsi sebagai objek. Sedangkan pada kalimat banyak orpospol berlandaskan Pancasila.
Kata Pancasila di sini sebagai pelengkap. Posisi Pancasila sebagai pelengkap pada kalimat yang kedua ini tidak bisa dipindahkan ke depan menjadi subjek dalam kalimat pasif, sehingga kata Pancasila pada kalimat kedua itu merupakan pelengkap. Unsur terakhir yaitu keterangan. Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Kemudian, kita akan menjelaskan tentang teknik menyusun kalimat efektif. Di sini ada beberapa teknik dalam menyusun kalimat efektif. Yang pertama, variasi panjang pendeknya kalimat. Kalimat pendek terdiri dari 2-15 kata. Variasi ini akan menjadikan sebuah tulisan menarik, berirama, dan indah. Yang kedua, kombinasikan kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan adanya tanda titik dua, dan kalimat tidak langsung ditandai dengan kata hubung seperti bahwa, berkata, dan lain-lain. Kemudian, kombinasikan jenis kalimat yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar kalimat yang disusun lebih hidup. Yang keempat, kalimat hendaknya berdiri sendiri. Artinya, pembaca atau pendengar tidak akan mencoba-coba atau mengira-ira untuk melengkapi kalimat agar jelas dan utuh. Dan yang terakhir, hindari kalimat yang beranak pinak. Kalimat yang disusun tidak boleh bertele-tele, sehingga pembaca tidak kelelahan dalam membaca. Contoh kalimat efektif. Pertama, kesepadanan. Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Menjadi, Tommy pergi ke kampus, kemudian pergi ke perpustakaan. 2. Kecermatan dalam pemilihan kata. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Menjadi, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat hadiah. 3. Kehematan. Dia sudah menunggumu sejak dari pagi. Menjadi, dia sudah menunggumu dari pagi. 4. Kelogisan. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Menjadi, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Selanjutnya, kesatuan atau kepaduan. Makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Menjadi, makalah ini membahas teknologi fiber optik. 6. Kesejajaran atau kepararelan. Harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas. Menjadi, harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas. 7. Ketegasan. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Menjadi, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Penerapan kalimat efektif. Pertama, kalimat efektif dan penerapan IED. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah yang terdapat pada IED. 2. Kalimat efektif dan pilihan kata. Kata yang dipilih dalam pembentukan kalimat harus dipilih, dan ditempatkan secara benar. 3. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat saling sepadan yang mengandung ide, gagasan, atau informasi dan terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. 4. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Kalimat efektif mengandung bentuk bahasa yang sama dan sekonstruksi. 5. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Kalimat efektif dilihat dari posisi kata dalam kalimat, urutan logis, pengulangan kata dalam menekankan ide pokok. 6. Kalimat efektif dan penghematan kata. Kalimat efektif memperhatikan pengulangan unsur kalimat dan penggunaan hiponim. 7. Kalimat efektif dan variasi struktur. Kalimat efektif memperhatikan variasi struktur pembentuk kalimat, seperti subjek, predikat, keterangan, menjadi, keterangan, subjek, predikat, dan lain sebagainya. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif pada umumnya digunakan di berbagai macam tulisan.
dari tulisan yang bebas hingga tulisan yang resmi. Karya tulis bebas yang menggunakan kalimat efektif diantaranya majalah, koran, artikel, mading, poster, dan lain sebagainya. Sedangkan pemakaian kalimat efektif pada karya tulis resmi diantaranya ada undangan, penulisan buku, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.